Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, tubuh Lu Ming sepertinya bernafas, dan energi sejati di tubuhnya terus-menerus semakin kuat dan tebal. Terobosan, Lu Ming menerobos. Seorang tetua berjubah perak berteriak dengan panik. Ya Tuhan, ini benar-benar menerobos dalam pertempuran besar, gila. Penonton sudah mendidih. Lu Ming benar-benar menerobos dalam pertempuran sengit. Berapa banyak kemauan dan tekad yang dibutuhkan untuk ini. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Terobosan, tidak, kalau begitu, Lu Ming belum mencapai seni bela diri tingkat 9 sebelumnya, mencapai tingkat ke-9 dari seni bela diri. Sebelum penampilan Lu Ming terlalu kuat, dan energi sejatinya kental dan kuat, sebagian besar murid dari halaman keempat secara alami berpikir bahwa basis kultivasi Lu Ming harus menjadi seni bela diri tingkat ke-9. Kecuali beberapa orang kuat di atas para tetua berjubah perak yang telah melihatnya, sebagian besar murid berpikir demikian. Sekarang tiba-tiba ditemukan bahwa kultivasi Lu Ming hanyalah puncak dari seni bela diri tingkat ke-8 yang luar biasa. Mereka semua membuka mulut mereka dan berdiri di sana dengan bingung. Aura antara langit dan bumi terus berkumpul menuju Lu Ming. Aura di tubuh Lu Ming naik dengan cepat. Ledakan, momentum Lu Ming seperti pelangi, dan dia secara resmi menginjakkan kaki di seni bela diri tingkat 9. Lu Ming, apa gunanya terobosanmu? Hari ini akan hancur. Duanmu Yunyang meraung marah setelah kejutan singkat. Benarkah? Lanyu melangkah ke seni bela diri tingkat ke-9, energi sejati Lu Ming berlipat ganda, dan tombaknya tersapu, meraung seperti guntur. Menabrak, tombak menyapu, dan macan tutul darah meledak di udara, dan kemudian terus memadat, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jurus Duanmu Yunyang memang tidak terkalahkan, selama kekuatannya mencapai level tertentu, ia akan tetap runtuh. Sama seperti posisi Zhang Muyun sebelumnya, jurus ini dikalahkan dalam satu jurus. Lu Ming, kamu memaksaku untuk membunuhmu, Duanmu Yunyang meraung, membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran darah, dan bahkan ada setetes esensi darah di dalam darahnya. Duanmu Yunyang putus asa, dia benar-benar tidak bisa menerima dikalahkan oleh Lu Ming, dan bahkan dipaksa keluar setetes darah. Anda harus tahu bahwa tubuh manusia hanya memiliki 9 tetes esensi dan darah, dan setelah menghabiskan satu tetes, sangat sulit untuk pulih, yang merupakan cedera serius pada vitalitas. Darah memadat di udara dan berubah menjadi macan tutul darah, menerkam ke arah Lu Ming. Macan tutul darah ini lebih kokoh dan kuat dari yang sebelumnya. Hahaha, Lu Ming, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Pergilah ke neraka. Duanmu Yunyang tertawa terbahak-bahak, matanya sangat dingin. Lu Ming tidak takut sama sekali, memegang tombak panjang, berdiri dengan tenang di platform pertempuran, memandang dengan acuh tak acuh pada macan tutul darah yang bergegas ke arahnya, dan berbisik di mulutnya, Duanmu Yunyang, tingkat kultivasi saya telah menembus, lelucon ini, apa yang harus saya lakukan, sudah berakhir. Apa? Duanmu Yunyang terkejut. Keempat kepala sekolah tercengang, para tetua berjubah perak tercengang, dan para murid dari 4 halaman juga tercengang. Lelucon, apa maksudmu? Tapi saat berikutnya, mereka tahu apa artinya. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ming, aura ini keras dan kuat. Semua orang sepertinya melihat gunung berapi meletus, dan magma panas keluar, mengamuk di dunia. Potensi api. Semua murid dari 4 halaman, semua tetua berjubah perak, termasuk 4 kepala sekolah, semua menatap sosok tinggi dan lurus di platform pertempuran dengan mata dan mulut terbelalak. Udara sepertinya membeku saat ini, dan penonton terdiam. Lu Ming terkejut saat menyadari, kekuatan itu. Kemampuan Zhang Muyun untuk memahami situasinya cukup luar biasa, tetapi bagaimanapun, dia telah menjadi pemula selama lebih dari 3 tahun, tetapi bagaimana dengan Lu Ming? Tapi dia mulai tahun ini. Break. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan Lu Ming menusuk dengan tombak. Momentum yang melonjak, dikombinasikan dengan seni bela diri, berubah menjadi tombak dan dibombardir. Ledakan.
Macan tutul darah yang bergegas menuju Luming runtuh dalam sekejap dan menghilang di langit dan bumi. Senjata terus membombardir Duanmu Yunyang. Duanmu Yunyang menjerit dan terbang menjauh. Duanmu Yunyang dikalahkan. Seseorang berteriak keras, langsung menyulut penonton, dan penonton jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Luming, Zhang Muyun berbisik, dan berdiri dari kursinya, dengan niat bertarung yang kuat di matanya. Keempat kepala sekolah, para kepala, juga berdiri dari tempat duduk mereka, mata mereka berkedip, dan ekspresi mereka berbeda. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Lu Yunxiong dan Lu Yao terus menggelengkan kepala, sulit untuk menerima semua ini. Kenapa? Di panggung pertempuran, Duanmu Yunyang berjuang untuk bangun, dengan rambut acak-acakan, berteriak histeris, tidak tahan dengan semua ini. Luming memandang Duanmu Yunyang dengan acuh tak acuh, dan berkata, Duanmu Yunyang, bukankah kamu sangat percaya diri sebelumnya, mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah kalah dariku, dan mengatakan bahwa kamu akan kalah dariku adalah lelucon di dunia, jadi bagaimana dengan sekarang? Setelah Luming mengatakan sesuatu, dia maju selangkah dan menatap Duanmu Yunyang. Duanmu Yunyang, kamu sombong dan sombong, kamu selalu mengatakan ingin mengambil kembali kejayaanmu. Kemuliaan macam apa yang kamu miliki? Selain mengandalkan keluargamu, apa kamu, tanpa keluarga Duanmu, kamu bukan apa-apa. Setiap kata Luming menusuk hati Duanmu Yunyang seperti pisau tajam. Tidak seperti ini, kamu berbicara omong kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Duanmu Yunyang berteriak liar dengan rambut tergerai, seolah dia gila. Sebelumnya, dia sangat mendominasi dan percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap serius Luming, berpikir bahwa dia tidak akan pernah kalah. Tetapi kenyataannya adalah kekalahan telak di bawah pengawasan semua orang merupakan pukulan telak bagi orang yang sombong seperti dia. Luming, tutup mulut. Dekan Akademi Macan Putih meraung seperti guntur. Yunyang, kamu bangun. Direktur Akademi Macan Putih ingin mengulangi rencana yang sama untuk membangunkan Duanmu Yunyang. Sayang sekali Duanmu Yunyang tidak bangun seperti sebelumnya. Seringai muncul di sudut mulut Luming, dan dia mengabaikan Dekan Bai Huyuan, dan berkata, Duanmu Yunyang, jika kamu kalah hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku, dan kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kata-kata ini langsung meledak ke lubuk hati Duanmu Yunyang. Tidak, aku tak terkalahkan. Teriak Duanmu Yunyang, matanya merah, lalu seteguk darah menyembur keluar, dan dia jatuh pingsan di tanah. Sialan, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Kepala sekolah Akademi Macan Putih sangat marah, dan aura sedalam laut naik dari tubuhnya, yang sangat kuat dan menekan ke arah Luming. Engah. Dalam sekejap, tubuh Luming sepertinya dihancurkan oleh gunung, tak tertandingi, seteguk darah keluar, dan dia mundur puluhan meter berturut-turut. Duanmu Pojun, apa yang kamu lakukan? Dekan Akademi Suzaku sangat marah, dan aura yang sama kuatnya keluar, menghalangi aura Dekan Akademi Macan Putih. Apa yang kamu lakukan? Bajingan kecil ini, Luming, dengan sengaja menghancurkan keadaan pikiran Yunyang dan merusak jalur seni bela dirinya, dia pantas dibunuh. Teriak Direktur Akademi Macan Putih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.